Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi untuk mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah, yakni Desain Penelitian. Oke, langsung saja. Beberapa materi pokok pada hari ini. Yang pertama, tipe-tipe desain penelitian. Yang kedua, riset eksperimental. Yang ketiga, kausal atau hubungan sebab akibat, comparative research. Yang keempat, correlation. Yang kelima, survei. Yang keenam, action. Yang ketujuh, case study research. Nah, sekedar membuka wawasan tentang apa itu desain penelitian. Dalam melakukan penelitian, salah satu hal yang paling penting adalah membuat desain penelitian. Desain penelitian merupakan pedoman dalam melakukan proses penelitian, yang diantaranya yakni menentukan instrumen bagaimana kita mengambil data, bagaimana menentukan sebuah sampel, bagaimana mengumpulkan data serta analisisnya. Ya, quote-nya hari ini yaitu tanpa desain yang benar, seorang peneliti sebenarnya tidak akan mendapat atau tidak dapat melakukan penelitian dengan baik karena tidak memiliki pedoman penelitian yang jelas, ya. Jadi desain penelitian ini sangat penting karena berhubungan dengan pedoman penelitian yang akan dilakukan. Biasa juga desain penelitian ini disebut metode penelitiannya. Jadi step by step atau tahapan dari penelitian itu sendiri. Nah, tipe-tipe desain penelitian. Nah, ada beberapa terminologi yang masuk ke ranah pendidikan seputar metode penelitian, yakni orang itu susah membedakan antara mana metodologi, mana metode. Ya. Nah, yang jelas metode penelitian itu beda dengan metodologi penelitian. Dan metode penelitian itu bagian dari metodologi penelitian. Sebagaimana yang kita tahu, metode adalah bagian dari metodologi, ya. Baik berupa metode itu sendiri, teknik, cara, atau suatu prosedur, dan berbagai macam alat atau tools dengan tahap-tahap tertentu dalam suatu penelitian. Itu disebut dengan metodologi. Metode penelitian dan metodologi penelitian keduanya berbeda namun saling terkait satu dengan lainnya. Metode penelitian itu sendiri disebut juga desain penelitian, ya, seperti saya jelaskan kemarin. Yang digunakan dalam penelitian ada beberapa macam, ya. Jadi metode penelitian itu yang sering digunakan dalam penelitian ada beberapa macam. Cara kategorinya yaitu bisa dilakukan dengan melihat metode penelitian ataupun dengan melihat riset desainnya. Maka kita akan tahu desain penelitiannya seperti apa. Nah, tipe-tipe dari penelitian itu terbagi atas 5, ya. Ini saya sudah rangkum. Pada dasarnya tipe penelitian itu banyak, ya, tidak terbatas, ya, ada beberapa macam. Ya, saya rangkum menjadi 5 dan beberapa penelitian juga hampir sama dengan kelima tipe penelitian yang sudah saya rangkum. Ya, jadi ada penelitian kausal, eksperimental, survei, korelasional, dan action research. Ya, selebihnya nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, riset eksperimental atau eksperimen, ya, research that allows for the cause of behavior to be determined, ya. Sebuah penelitian itu untuk menggambarkan sebuah riset yang memiliki kasus atau perilaku untuk memecahkan suatu masalah, ya. Ya, seperti layaknya
pengertian atau definisi eksperimen. Jadi kita mencoba mempelajari pola perilaku yang terjadi sehingga kita bisa membuat suatu desain atau suatu sistem atau suatu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Faktor-faktor yang terkait penelitian eksperimen itu saya bagi atas 6. Yang pertama independen, ya, variabel. Ya, ini mungkin terdengar awam dalam dunia IT karena kita selalu menganggap bahwa penelitian itu hanya metode penelitian itu hanya waterfall, R&D, dan lain sebagainya. Ya, maka kita perlu tahu basic dari penelitian itu sendiri, ya. Ya, juga di IT atau di sistem informasi belum terlalu mengenal mana itu data independen, dependen, dan sebagainya, ya. Apa itu data primer, apa itu data sekunder. Ya, kebanyakan langsung mengambil data tanpa tahu jenis data itu apa. Nah, berikut saya sedikit menjabarkan tentang penelitian eksperimental. Yang pertama, independent variable atau IV, ya, merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Ya, jadi independen itu merupakan faktor yang bisa dimanipulasi. Berbeda dengan lawannya, dependen, yaitu faktor yang tidak bisa dimanipulasi atau faktor tetap. Nah, jika dalam sebuah data, ya ada data yang bisa kita manipulasi, ada yang tidak bisa kita manipulasi. Ya, tujuan manipulasi sebenarnya bukan untuk membuat nilai akurasi, kesimpulan, atau hasilnya menjadi baik, bukan. Tapi kita memanipulasi guna mendapatkan cara atau metode yang akan kita olah nanti. Ya, jadi apabila kita tidak manipulasi, maka hasilnya akan menjadi jelek atau tidak baik. Yang ketiga yaitu experimental condition. Ya, adalah grup atau kelompok yang merupakan manipulasi dari eksperimen. Yang keempat yaitu control condition, yang merupakan kumpulan grup yang tidak termanipulasi. Ini faktor-faktor yang terkait dengan penelitian eksperimental. Ada namanya juga confounding variable, misalnya cuaca, hama, kesuburan lahan, dan lain sebagainya, yang ingin mengangkat riset tentang hal tersebut. And uncontrolled variable, yang merupakan variabel yang diikuti dengan independent variable. Ya, for example, misalnya penelitian eksperimental yang dilakukan pada 2 petak sawah. Ya, pada petakan sawah pertama tidak diberikan pupuk dan pada petak sawah kedua diberikan pupuk. Nah, kita akan melihat apakah sawah yang tadi diberikan pupuk itu seperti apa dan sawah yang tidak diberikan pupuk itu seperti apa. Nah, contoh lainnya misalnya pada pengaruh peningkatan hasil belajar mahasiswa yang menggunakan e-learning, ya seperti saat ini menggunakan video pembelajaran. Kira-kira lebih baik mana, ya, menggunakan video pembelajaran seperti ini atau tatap muka? Ya, lebih efektif mana? Kira-kira mahasiswa lebih menyukai atau lebih masuk metode pembelajaran yang mana? Nah, itu juga termasuk penelitian eksperimen dan bisa di riset oleh prodi sistem informasi, ya, tidak jadi masalah, ya. Nggak melulu penelitian itu harus sistem, membuat sistem, dan lain sebagainya. Ya, ada namanya penelitian analis atau penelitian eksperimental dan penelitian yang berbau kualitatif atau kuantitatif. Ya, bisa, ya, karena ada beberapa metode dalam IT atau ilmu komputer atau sistem informasi yang bisa menghandle data-data tersebut. Eksperimen itu merupakan salah satu prosedur di mana terdapat satu atau lebih faktor yang bisa dimanipulasi, ya. Harus satu atau lebih, dengan syarat semua faktor tersebut konstan. Nah, contoh lainnya di bidang ilmu komputer banyak digunakan eksperimental riset, baik berupa simulasi, ada pembanding, dan hasilnya berupa grafik, ya.
Ya, saya contohkan di data mining. Nah, kira-kira untuk clustering atau klasifikasinya itu bisa digunakan eksperimental. Ya, misalnya grafik produksi dari beberapa kali panen atau estimasi dari beberapa kali panen dengan variabel atau varietas yang berbeda. Maka akan ditemukan grafik produksi dengan beberapa kali panen berdasarkan varietas-varietas yang digunakan. Nah, sedangkan di bidang TI, teknologi informasi, juga sering menggunakan penelitian eksperimen ya, baik berupa case study maupun penelitian survei. Ya, seperti saya kasih contoh tadi. Nah, buat survei atau penelitian eksperimental, kira-kira lebih baik mana antara pembelajaran daring dengan pembelajaran tatap muka? Nah, contohnya seperti itu. Nah, berikutnya yaitu causal atau comparative research. Jadi hubungan sebab akibat, ada sebab ada akibatnya. Atau penelitian sebab akibat. Nah, saya kasih contoh. Perusahaan IT multinasional lebih inovatif daripada perusahaan IT lokal. Ya, why ya? Sebabnya apa? Akibatnya apa? Perusahaan IT multinasional lebih inovatif. Ya, kenapa? Dari perusahaan IT lokal. Ya, kenapa? Alasannya kenapa? Ya, seperti kita meriset seberapa inovatif atau seberapa efektif pembelajaran daring, ya. Bisa saja mahasiswa tidak memperhatikan pembelajaran daring, baik itu live ataupun video pembelajaran, atau bahkan hanya diputar tanpa dipahami. Ya, bisa saja. Jadi ada beberapa kendala dalam setiap pembelajaran. Nah, pembelajaran tatap muka seperti apa? Apa kekurangannya? Ya, mungkin karena kondisi panas ruangan, atau bercerita dengan teman di sampingnya, atau kurang fokus dan lain sebagainya. Nah, saya kasih contoh. Misalnya kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan IT internasional lebih inovatif daripada perusahaan IT nasional tanpa didukung oleh data hasil penelitian. Jadi dalam dunia riset tidak bisa kita mengatakan apa yang belum kita kerjakan sebelumnya. Ya, saya kasih contoh. Kita buat statement bahwa pembelajaran tatap muka itu lebih baik daripada pembelajaran online. Yaitu kata siapa? Sudah pernah diteliti tidak? Dari 100 mahasiswa, kira-kira berapa mahasiswa yang bilang iya? Berapa mahasiswa yang bilang tidak? Ya, jangan berasumsi seolah-olah jawaban pribadi kita adalah jawaban yang bersifat general. Itu harus dihindari dalam sebuah penelitian. Nah, untuk mengungkapkan sesuatu yang bernilai ilmiah harus didukung dengan data-data dan juga teori-teori yang mendukung, atau minimal sudah di research atau sudah diteliti sebelumnya. Berikutnya yaitu correlational research, ya, atau penelitian hubungan, korelasi, ya, hubungan antara A dengan Z. Ya, jika ada corona maka kita memulai atau membuat pembelajaran secara online. Jadi ada hubungan, atau ada hubungannya antara IPK dengan tidak menerima beasiswa. Jadi IPK kita anjlok, maka kita tidak akan menerima beasiswa. Atau penghasilan orang tua kita tinggi, maka kita tidak akan menerima beasiswa, dan lain sebagainya. Nah, saya kasih beberapa poin penting, yaitu correlation research itu pengukuran dua variabel, ya, antara variabel A dengan variabel B. Metode penelitian dengan rata-rata grade point. Nah, ini sangat jarang diketahui oleh mahasiswa SI, ya, karena kebanyakan diteliti oleh ilmu sosial, ya, untuk
metode kualitatif dan kuantitatif. Ya, seharusnya mahasiswa SI juga mengetahui teknik-teknik ini ya. Karena di penelitian-penelitian 2019 ya, atau saya katakan penelitian milenial saat ini, kebanyakan SI, TI, ilmu komputer, dan lain sebagainya itu sudah merujuk ke penelitian-penelitian yang berhubungan dengan sosial ya, soal data, big data, data science ya, aplikasi dan lain sebagainya. Nah, sudah ke arah itu. Ya, untuk buat sistem sebenarnya bisa, tapi beberapa mahasiswa sering melupakan arsitekturnya, requirement analisisnya, bagaimana testingnya, bagaimana desain programnya dan sebagainya. Jadi hanya membuat aplikasi tanpa ada analisis dan desain sistemnya. Nah, itu lebih parah daripada kita buat penelitian-penelitian seperti ini ya. Yang kedua itu determine degree of relationship between them, koefisien korelasi ya. Di dalam korelasi itu ada namanya koefisien ya, atau disimbolkan R ya. Ada korelasi, hubungannya seberapa erat antara variabel A dengan variabel B. Apakah hubungannya sangat erat atau tidak erat, atau seperti apa ya, dilambangkan dengan nilai-nilai ya, seperti R sama dengan 0,50 dan lain sebagainya. Deskripsi dan prediksi dari setiap hubungan ya. Ini bisa dijabarkan dalam ilmu data mining ya. Jadi kita mendeskripsikan atau memprediksikan sebuah hubungan. Misalnya hubungan antara rokok dengan sholat ya. Ya, apakah ada hubungannya orang yang merokok itu tidak sholat, atau sebaliknya ya, orang merokok itu malah sering sholat dan lain sebagainya ya. Jadi ada beberapa research atau beberapa kondisi di mana kita bisa menggunakan penelitian korelasi. Unlike eksperimen atau eksperimen ketidaksukaan ya, atau tidak ada variabel yang dikontrol. Sebagai penjelasannya, bentuk penelitian lain yang sering disebut penelitian kuantitatif ialah penelitian korelasional ya. Jadi korelasional itu disebut juga penelitian kuantitatif ya. Jadi harus ada nilainya, harus ada hasilnya berupa angka ya, atau grafik dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih ya, korelasional. Korelasi tidak menjamin adanya hubungan ya. Jadi dalam penelitian korelasi tidak semuanya harus ada hubungannya. Ya, contoh yang tadi, orang merokok itu tidak sholat. Ya, kalau orang merokok tidak ada hubungannya dengan sholat, berarti tidak ada hubungannya. Ya, itu juga termasuk penelitian korelasi. Bukan yang ada hubungannya saja yang diteliti, bahkan yang tidak ada hubungannya pun juga termasuk hasil penelitian. Terkadang beberapa peneliti menganggap bahwa penelitian korelasi itu harus ada hubungannya ya. Tetapi saya berpendapat bahwa tidak ada hubungannya pun termasuk penelitian korelasi ya. For example, misalnya tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Nah, curah hujan di Bogor dengan pertumbuhan bayi di Jakarta ya. Semakin tinggi curah hujan, maka semakin tinggi tingkat kelahiran bayi. Ya, apakah ada hubungannya? Ya, korelasi bisa diinterpretasikan walaupun grafisnya jauh ya. Ya, seperti ini ya. Tingkat pertumbuhan bayi di Jakarta dengan tingginya curah hujan di Bogor. Ya, jauh ya. Ya, Bogor ada di Jawa Barat, Jakarta ada di Jakarta Pusat ya. Nah, kita harus kritis waktu melihat korelasi bermakna atau tidak ya. Bila tidak, maka korelasi tersebut akan gugur. Ya, jadi sebelum kita angkat judul juga, ya kita harus perhatikan. Kalau keadaannya geografisnya jauh, ya maka seharusnya kita tidak mengangkat penelitian korelasi yang hubungannya terlalu jauh ya. Ya, bisa kita meneliti ya seharusnya
hubungannya sedikit dekat ya, jangan terlalu jauh seperti ini ya. Mungkin pertumbuhan bayi di Jakarta dengan curah hujannya di Jakarta juga ya, mungkin bisa jadi seperti itu ya. Ya contoh lainnya, kita ingin membuat Gross National Product ya, atau GNP ya, suatu negara dengan adanya keterlibatan IT ya. Maka hipotesis yang dibuat adalah semakin besar pembelanjaan IT ya, semakin besar infrastruktur IT suatu negara, maka semakin tinggi GNP-nya ya. Hipotesis tersebut bisa benar dan juga bisa tidak. Untuk itu maka perlu dikaji apakah benar strategi bisnis tertentu di negara tersebut terkait dengan peran IT. Nah, apakah benar IT itu berpengaruh sangat besar terhadap GNP ya, Gross National Product-nya. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang lain yang kita amati ya. Ya, jika ada hubungannya maka di koefisien korelasinya maka akan menunjukkan adanya hubungan ya. Penelitian-penelitian seperti ini sebenarnya bisa diangkat oleh mahasiswa SI atau Sistem Informasi. Hanya saja kita kurang mengkaji riset-riset orang lain di ilmu yang lainnya ya, seperti di ilmu sosial, kesehatan, pertanian dan sebagainya. Nah, yang paling tren mulai tahun 2017 sampai 2020 ini yaitu penelitian kolaboratif ya. Ilmu itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, mesti ada kolaborasi antara ilmu SI dengan ilmu lainnya. Ya, saya kasih contoh SI dan pertanian. Nah, apa yang mau dibuat? Kira-kira kita buat apa? Gitu. Bagaimana membuat bahan pokok seperti rica, tomat, bawang itu tumbuh dengan kadar pupuk tersendiri ya. Jadi kadarnya seperti ini. Atau ada penelitian yang hebat ya, dia membuat murotal Quran hubungannya dengan pertumbuhan atau perkembangan ayam ya. Jadi ayam itu apabila diputarkan murotal Al-Quran maka pertumbuhannya atau perkembangannya semakin baik. Nah, itu riset-riset yang harus kita lakukan sebenarnya ya, bukan terpaku di membuat sistem ya. Saat ini ya, sampai dengan hari ini juga ya, cara kita membuat skripsi tentang sistem itu terpatok bagaimana cara membuat aplikasinya ya, bukan ketergunaannya atau kebutuhannya. Jadi kita hanya buat dan tidak ada gunanya ya. Ya, saya belum menemukan sampai saat ini skripsi aplikasi SI yang bisa digunakan ke bisnis ya, ke perusahaan atau ke dinas atau ke sekolah dan sebagainya. Saya belum temukan. Ya, maka kita perlu mempelajari riset-riset seperti ini. Nah, ini yang paling menarik ya, survei research. Ya, secara gamblangnya saya kasih bayangan seperti ini. Nah, kira-kira kita akan mendukung salah satu paslon di pemilihan kepala daerah. Ya, kira-kira kita survei berapa orang yang akan memilih dia. Nah, itu survei research ya. Kita bisa menggunakan metode-metode atau sampel-sampel atau populasi dan lain sebagainya agar kita menemukan apakah paslon yang kita sukai ini diminati oleh masyarakat. Ya, kira-kira seperti itu gambaran umumnya. Nah, dalam pengertiannya, penelitian survei itu termasuk juga penelitian yang bersifat kuantitatif ya, sekali lagi kuantitatif, untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Pada umumnya penelitian survei itu menggunakan kuesioner ya, pada umumnya kebanyakan menggunakan kuesioner dalam pengambilan data. Nah, penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel atau populasi. Jadi survei itu tidak semua data kita ambil atau kita peroleh. Ya, contohnya di Gorontalo ada 1 juta penduduk. Ya, lumayan ya kalau kita mengambil sebanyak 1 juta penduduk. Ya, maka kita pakai metode atau teknik sampling. Ya, kita akan mengambil sampel dari beberapa kabupaten misalnya, kecamatan atau beberapa desa atau kelurahan. Dalam penelitian survei diperlukan jumlah populasi yang cukup besar ya. Jadi kalau 1000 usahakan setengah lebih lah, 50+1. Ya, kalau di bahasa MUBES ya, memenuhi quorum.
jika hasilnya yang diinginkan itu baik ya, sesuai kondisi lapangan ya. Jika tidak, maka hasilnya seperti itu ya, jumlah errornya atau jumlah akurasinya itu rendah ya. Metode survei ini sangat populer ya, dan banyak digunakan dalam penelitian sosial ya. Kebanyakan orang menggunakan penelitian survei ya, karena cepat dan mudah untuk dilaksanakan. Nah, survei research itu ya, yang saya rangkum ada 7. Penjanjangan atau eksploratif. Penelitian survei dapat digunakan untuk maksud itu. Deskriptif ya, menjelaskan secara deskriptif. Atau explanatory atau konfirmatory, yakni untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesa. Ya, juga bisa untuk evaluasi, prediksi atau peramalan kejadian tertentu. Ya, bisa juga pakai survei. Ya, kita mensurvei yang pilkada tahun sebelumnya dengan untuk menemukan hasil pilkada tahun ini ya. Saya kasih contoh. Nah, ada namanya juga penelitian operasional. Dan yang terakhir, pengembangan indikator-indikator sosial ya. Seperti misalnya pembagian raskin, kira-kira sudah baik ya. Kalau di masa COVID seperti ini, kira-kira pembagian bantuannya sudah merata atau seperti apa. Nah, kira-kira masyarakat lebih butuh apa, uang atau bahan. Nah, kira-kira masyarakat lebih mau diedukasi dengan cara video atau penyampaian lewat masjid atau seperti apa ya. Atau bagaimana memotivasi masyarakat agar supaya dapat tetap stay di rumah dan tidak keluar rumah dan lain sebagainya ya. Banyak hal-hal yang bisa kita gunakan untuk penelitian survei ini. Ya, untuk pemilihan sampel dalam survei ya, karena indikator pentingnya yaitu kuesioner ya, maka pemilihan sampel ini menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian survei ya. Karena sebagian individu yang diselidiki dalam penelitian tersebut itu disebut sampel atau contoh ya. Jadi misalnya ada 1 juta positif COVID, maka kita akan ambil 30%-nya atau 50% plus 1 yang akan kita teliti, kira-kira gejala-gejala COVID itu seperti apa dan orang bisa sembuh karena apa ya. Jadi seperti itu kita menentukan sampel-sampelnya. Mungkin kita ambil orang-orang yang tanpa gejala ya, atau OTG, orang tanpa gejala, dan orang-orang yang memiliki gejala dan riwayat penyakit lain yang sehingga mengakibatkan kematian terhadap pasien COVID ya. Ya, mungkin seperti itu contohnya. Nah, untuk teknik-teknik sampling ya, ada namanya teknik random sampling atau pengambilan sampling secara random ya, secara acak. Ada teknik pengambilan sampel di mana semua individu adalah populasi yang baik ya. Dia tidak memetakan yang seperti saya katakan tadi, mana yang OTG dan mana yang orang yang bergejala atau memiliki penyakit lainnya. Nah, dia menentukannya secara acak saja dengan teknik random sampling ya. Terus yang kedua ada namanya teknik non-random sampling ya, yakni kebalikan dari random ya. Tidak semua anggota populasi itu memiliki kesempatan yang sama ya untuk dipilih. Nah, teknik non-random sampling ini lebih menarik dan lebih baik ya, karena kita akan mempertimbangkan beberapa faktor dalam data ya. Tidak semua data kita akan ambil ya. Berbeda dengan random sampling, semuanya dipilih secara acak. Oke, berikutnya yaitu action research ya. Penelitian yang berfokus pada tindakan atau action ya, atau action research. Nah, ini yang perlu kita sedikit pelajari
Ya, saya kasih contoh seperti penggunaan YouTube, ya. Penggunaan YouTube untuk anak di bawah umur. Nah, maka perlu adanya edukasi atau penelitian tindakan kira-kira bagaimana penggunaan YouTube untuk anak di bawah umur, ya. Ya, kurang lebih seperti itu contoh-contoh dalam action research. Ya. Nah, empowering ada peneliti yang terjun langsung ke daerah penelitian yang tidak bisa disurvei dengan memahami dan mencatat pola-pola yang ada. Nah, secara metodologisnya itu tidak kuat. Nah, ada bentuk lain mungkin secara metodologi tidak kuat, tapi ada knowledge atau pengetahuan yang bisa digali dari situ, ya. Nah, jadi penelitian tindakan ini kita harus terjun langsung dan mempelajari pola atau tingkah laku dari masyarakat setempat. Nah, saya kasih contoh seperti itu. Nah, kalau dalam dunia IT, ya kita mempelajarinya via virtual. Jadi kira-kira perilaku masyarakat atau anak di bawah umur dalam penggunaan YouTube. Ya, jadi kita mengedukasi kira-kira bagaimana peran orang tua dan lain sebagainya untuk anak-anak dalam menonton YouTube. Dan contoh lainnya tentang penelitian tindakan atau action research. Nah, berikutnya yaitu penelitian case study, ya. Merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada suatu kasus tertentu, ya. Mempelajari suatu kasus atau penelitian case studies dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan studinya. Ya. Penggunaan penelitian studi kasus ini biasa difokuskan untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam. Ya, jadi penelitian ini termasuk penelitian yang fokus, jadi kita hanya menggali satu buah data. Ya, contoh COVID-19 ya atau corona. Ya, maka kita fokus kepada studi kasus untuk corona atau COVID-19. Jadi tidak melebar atau tidak ada faktor-faktor lain selain virus corona atau variabel lain selain virus corona. Nah, sehingga penelitian ini juga bisa bersifat deskriptif atau eksploratif karena kita akan menggali, explore, ya. Dalam penelitian ini juga studi kasus terdapat investigasi empiris, ya, tentang sesuatu fenomena yang ingin dipecahkan. Jadi kita studi empiris dulu, kira-kira fenomena apa yang akan kita pecahkan. Apa yang dimaksud dengan fenomena dan sejak kapan sesuatu itu disebut sebagai fenomena? Ya, contoh, ya, kejadian atau peristiwa, ya. Fenomena itu kejadian atau sebuah peristiwa yang ada pada bidang IT. Bagaimana dan kenapa orang menggunakan IT? Ada yang gagal, ada yang sukses, ya. Bagaimana dan kenapa gitu. Jadi ada kejadian, ada peristiwanya. Fenomena bisa digali melakukan penelitian studi kasus. Ya, ini juga termasuk penelitian, ya. Walaupun kita tanpa membuat sistem, ya kita akan menghasilkan sebuah case study yang sangat baik dan bermanfaat tentunya, ya. Karena kita akan mengetahui bagaimana dan kenapa orang menggunakan IT itu ada yang gagal dan ada yang sukses, ya. Kita bisa melakukan teknik-teknik survei atau teknik sampling dan lain sebagainya, ya, untuk menemukan hasil dari penelitian ini. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat, ya. Sengaja saya membuat atau mengambil template terkait COVID, ya, karena pada saat ini kita mengalami wabah, ya, di Gorontalo apalagi, ya, sudah ada beberapa kasus, ya. Jadi saya sengaja menggunakan template COVID, ya, agar supaya kita tetap berhati-hati, berjaga-jaga di masa pandemi ini. Terima kasih, semoga diberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.